Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknik Maintenance Workshop. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengenal penjelasan tentang star delta pada motor listrik 3 pasnya. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu nih, pada motor listrik 3 pas biasanya ada hubungan star dan ada hubungan delta ya. Jadi sebelum kita masuk pada penjelasannya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu, kemudian klik like, komen jika ada saran pertanyaan, kemudian share jika teman-teman merasakan video ini memang benar-benar bermanfaat. 2000 years later. Jika tidak bermanfaat ya nggak apa-apa lah, nggak usah di-share, nonton sendiri aja ya. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa banyak basa-basi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham nih rangkaian yang teman-teman lihat kursor ya. Jadi di sini ada penjelasan tentang star ya. Nah, ini adalah merupakan coil yang terhubung star. Kemudian ini adalah coil motor listrik 3 pas yang terhubung delta ya. Jadi teman-teman ketika motor listrik tersebut 3 pas, jadi tentunya kita membuat label pada setiap kumparannya. Jadi ada yang kumparannya di mana ini adalah awal coil ya, satu kumparan ya, satu kumparan awal coil, yang ini adalah gulungannya dan ini adalah ekor coil. Maka coil tersebut kita sambung 3 hubungan delta atau hubungan bintang teman-teman ya. Jadi teman-teman bintang ini star ya, star bintang, kemudian ini adalah hubungan W. Ada juga delta, segitiga, kemudian pohon cemara. Enggak lah, saya bikin bukan pohon cemara ya teman-teman ya. Jadi hubungan star ini teman-teman pada motor listrik 3 pas ya, yang saya ketahui ya, hubungan star ini dia arusnya kecil ya, jadi torsinya kurang. Kemudian untuk hubungan star biasanya motor listrik yang kW-nya di bawah 5 kW ya dayanya, yang di bawah 5 kW ke bawah teman-teman ya. Jadi ketika motor listrik tersebut di bawah 5 kW ke bawah, maka kita menggunakan hubungan star. Ingat. Nah, tapi maksud saya di sini teman-teman akan lebih baik teman-teman melihat suatu nameplate motor listrik 3 pas itu sendiri, agar motor listrik ini dapat kita gunakan baik penyambungan star ataupun delta teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melihat patokan motor listrik 3 pas ini untuk penyambungan star dan deltanya. Teman-teman dapat melihat nameplate pada motor listrik tersebut teman-teman ya. Nah kemudian seperti yang teman-teman lihat, ini adalah hubungan star di mana ketiga kumparan ini kita labeli dengan U1, U2, V1, V2 dan W1, W2. Nah teman-teman, di sini artinya ini setiap apa ya? Intinya setiap awalnya di couple teman-teman ya. Jadi awal coil ini kita couple, jadi kemudian terjadilah hubungan star. Kemudian delta teman-teman. Delta ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat di sendiri, U1, V2, V1, W2, W1, U2 ya. Jadi sama saja nih hampir. Ini kita buat gulungan seperti ini, label U2, U1, V1, V2. Nah kemudian couple-nya ini teman-teman bisa lihat sendiri dari U1 ke V2, V1 ke W2, W1 ke U2. Sangat berbeda sekali teman-teman ya. Nah ini delta, maksud saya bintang. Kemudian ini delta teman-teman ya. Ini delta, ini star delta. Jadi ketika teman-teman ingin memasang motor listrik tersebut menggunakan hubungan star, jadi saya punya simulasi terminal motor listriknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi ini terminal motor listrik teman-teman ya, bukan ini ya, bukan vape yang kita isep-isep itu ya, vape ya, apa namanya, vape elektrik ya. Jadi ini bukan vape elektrik, jadi ini terminal motor listrik teman-teman. Nah terminal motor listrik teman-teman, kumparannya sudah berbeda teman-teman ya. Jadi setiap ujung kumparan itu berbeda teman-teman. Jadi di motor listrik, terminal motor listrik
Dengan labelnya, teman-teman bisa lihat sendiri, U1 dan U2-nya sudah ke sini, teman-teman ya. Jadi gulungan itu sudah posisinya berubah, teman-teman. Ini ke sini. V1, V, nah ini salah ini. Ini harusnya V2, teman-teman ya, sorry. Kita tulis V2 dulu. V2. Nah ini V2 teman-teman ya, V1, V2, kemudian W1, W2. Nah ini sebagai patokan koilnya teman-teman. Jadi U1, U2 ini adalah koil yang terhubung pada motor listrik 3 pas atau kumparannya teman-teman ya. Kemudian bang, bagaimana sih cara pasang hubungan star pada motor listrik 3 pas? Nah hubungan star ini teman-teman, yang saya ketahui dua buah maksud saya 2 kW 5 kW ke bawah ya. Jadi misalkan teman-teman punya motor listrik, memang kebanyakan dari motor listrik yang 5 kW ke bawah menggunakan hubungan star teman-teman ya. Kemudian bisa nggak kita hubung delta? Nah tergantung pada nameplate itu sendiri teman-teman ya. Jadi ada mungkin ini saya mengatakan tidak mungkin bisa dan mungkin juga tidak bisa teman-teman ya. Jadi setengah-setengah lah, 50-50. Jadi istilahnya teman-teman bisa gunakan gunakan delta dengan motor 2 kW menggunakan hubungan delta dengan syarat apakah tegangannya sama 380, kemudian frekuensinya apakah sama 50 frekuensi ya. Kemudian untuk star ini, untuk rangkaian star biasanya memang standar istilahnya untuk di Indonesia ya. Biasanya memang kebanyakan hubungan bintang ini menggunakan frekuensi 50 Hz. Nah, yang saya perhatikan beberapa motor listrik di motor listrik 3 pas ini memang yang di bawah 5 kW kebanyakan kita menggunakan hubungan bintang ya. Bukan mungkin tidak bisa ya kita menggunakan hubungan delta ya. Tapi itu bergantung pada nameplate itu sendiri yang dikeluarkan oleh pabriknya. Nah bang, bagaimana sih sambungan kabel untuk hubungan star? Nah jadi teman-teman di sini saya sedikit memberikan penyerahan ya. Saya akan gunakan simulasi ini sebagai untuk penghubungannya teman-teman ya. Jadi di sini kita cari dulu groundingnya. Ground dimana? Where are you grounding? Where are you? Sebentar teman-teman ya, saya cari grounding dulu. Gak usah lah ya. Oke lah, di sini biasanya grounding ya. Teman-teman bisa lihat nih kursor di sini biasanya groundingnya untuk mempersingkat waktu juga. Kemudian untuk cara pasangnya teman-teman. Nah ini sudah beda koil. Kemudian yang putih ini plat laminasi pada motor listrik itu teman-teman. Nah maka untuk hubungan star teman-teman harus kopel seperti ini ya. Ini kan plat laminasi yang ada pada motor listrik nih. Jadi dikopel kemudian pasang masuk ke U1. U1 ini merah katakanlah L sambungan kabelnya RST ya, RSTN. Nah, jadi R ini masuk ke U1, kemudian V1 ini masuk ke RS, kemudian RST teman-teman ya. N-nya ini body teman-teman. Dan untuk kabelnya RSTN. Nah, ini body. Nah, semuanya ini misalkan teman-teman ingin menghubung star dan delta, semuanya tergantung pada plat laminasi pada motor listrik itu tersendiri teman-teman ya. Jadi plat laminasi ini adalah kopelannya, jadi dia terhubung teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah berubah koilnya U1, U2, V1, V2 dan W1, W2. Nah ada juga biasanya mungkin teman-teman cek dulu lah koilnya. Untuk memastikan koil pada motor listrik tersebut, biasanya kita melihat pada huruf yang sama teman-teman ya. Jadi U1, U2 ini huruf yang sama, jadi dia adalah koilnya. Kemudian V1, V2 sama, berarti itu adalah koilnya. Teman-teman tinggal ukur menggunakan multitester analog dengan ke skala ohm untuk memastikan apakah memang koil pada huruf yang sama ini. Nah, kemudian untuk hubungan delta bang, bagaimana bang hubungan delta ini teman-teman? Plat laminasi yang ada pada motor listrik dilepas semua, kemudian ini hubungan star ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, ini hubungan star. Kemudian hubungan delta gimana bang? Nah hubungan delta kayak begini teman-teman.
Nah, ini plat laminasinya kita masukin di sini teman-teman. Nah, plat laminasinya kita kopel di sini teman-teman ya. Ini ke sini. Nah, kayak gitu teman-teman. 3 buah dia ya, plat laminasinya 3 buah. Nah, ini sudah delta teman-teman ya. Ini sudah delta teman-teman. Nah, plat laminasinya ini sudah delta teman-teman. Jadi kita tinggal objek nanti saya buat ini. Filling color, kemudian saya ganti warnanya. Nah, ini sudah plat laminasi yang terdapat di motor listrik tersebut kita kopel ke U1, W2, P1, U2, W1, W2 kayak gitu ya teman-teman ya. Saya rasa mudah kok, mudah banget ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Ini kita gambar dulu ya. Nah, ini hubungan delta teman-teman. Nah, tapi dengan catatan jika teman-teman ingin menghubungkan motor listrik ke hubungan delta, misalkan nih di bawah 5 kW, teman-teman lihat dulu deh nameplate-nya lihat dulu apakah sudah sama tegangan dan frekuensi yang diizinkan untuk mengoperasikan motor ini teman-teman. Kemudian untuk start deltanya bang gimana bang? Nah, start delta nantilah saya jelaskan lagi lah start delta ya. Jadi ini saya jelaskan hubungan start dan delta saja. Kemudian kembali lagi teman-teman harus perhatikan nameplate pada motor listrik itu agar teman-teman bisa memasang motor listrik tersebut dari hubungan start apakah hubungan delta. Nah, kemudian ini tadi saya belum selesai ya. Jadi ini part laminasinya ada 3 buah teman-teman. Nah, laminasinya 3 buah nih kita gambar dulu clearing color. Nah, saya menghemat waktu teman-teman. Objek, filling color. Nah, kayak begini ya teman-teman. Ini tutupnya ya biasa di motor listrik ya. Nah, ini sudah delta teman-teman. Jadi tinggal pasang saja kabelnya. Tinggal pasang saja. Ini R, S, T, dan N. Groundingnya di body teman-teman ya. Groundingnya di body atau netralnya di body teman-teman ya. Nah, ini masuk saja kabel merah misalkan hitam, biru. Nah, kemudian kuning grounding teman-teman ya. Nah, ini sudah delta. Kemudian delta ini biasanya torsi lebih kuat dan arus lebih besar teman-teman ya. Jadi hubungan delta sendiri memang biasanya untuk motor yang lebih besar teman-teman 5 kW ke atas. Nah, kemudian dia terhubung secara start delta ya. Nantilah saya bahas start delta ya. Ini saya hanya menjelaskan hubungan koneksi motor listrik jika dia ingin start atau delta ya. Jadi kembali lagi perhatikan nameplate-nya. Ini sudah berkali-kali saya ingatkan, kembali lagi perhatikan nameplate untuk pemasangan motor listrik tersebut teman-teman ya. Soalnya ini 3 pas, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi cara koneksinya ini. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung dan support channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata dalam pembuatan konten, mohon maaf. Saya juga masih pembelajaran. Kemudian saya ingin memberikan saran. Ada baiknya teman-teman jika saya salah dibuang saja ya. Teman-teman harap mengambil baiknya saja. Baiknya ambil, salahnya jangan ya. Saya rasa cukup. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam hangat dari saya. Bye bye.